Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan saya Erni Arianti dan rekan saya Herlinda Putri dan juga Johantri Arifin. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Titis Istiqomah, bisa dipanggil Bu Titis. Bisakah dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Ibu Titis di PT Gazebo Surya Nusantara? Oke, jadi untuk di Gazebo Surya Nusantara ini saya sebagai Chief Marketing Officer, yang mana tupoksi saya di sini untuk memanajemen sistem marketing atau uh, penjualan dari Gazebo ini sendiri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa lama Ibu menempati posisi sekarang sejak kali pertama masuk dalam perusahaan? Kalau berapa lama, sebenarnya sudah sangat lama sekali. Sebenarnya dari tahun 2016, cuman um, lebih intensnya ini di 2017. Jadi kalau dihitung sejak dari 2017 ini kira-kira 9 tahunan. Wah, luar biasa sekali ya Ibu, sudah 9 tahun tergabung di PT Gazebo Surya Nusantara. Nah, kemudian apakah Ibu saat ini mengenal istilah fintech dan apakah di Gazebo Surya Nusantara ini menggunakan fintech dalam kegiatan operasional perusahaan? Oke, kalau fintech itu yang financial financial technology, nah itu saya menggunakan pastinya. Kalau untuk fintech ini memang karena di era sekarang itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan digital, jadi misalkan payment itu juga kita pakai kris atau bisa pakai transfer ya, transfer. Kemudian dari pembukuannya sendiri kita menggunakan rekening koran atau um, digital digital banking atau My BCA biasanya itu, dan di situ sudah ada rekapannya sendiri. Jadi kita kalau misalkan uh, pengeluaran dan pemasukan itu kita sumbernya dari My BCA itu tadi. Untuk yang selanjutnya, jenis dan macam apa fintech yang digunakan? Hmm. Kalau jenisnya kita sebenarnya tidak terlalu bervariatif untuk jenis yang digunakan di Gazebo. Seperti yang saya jelaskan tadi, dari segi payment itu biasanya kita hanya ada dua tipe pembayaran, yaitu transfer dan kris. Kemudian kalau untuk pembukuan atau apa namanya ini, akuntabelnya, kita menggunakan rekening koran. Kita menggunakan rekening koran, dan rekening koran itu biasanya kan kalau beberapa orang itu di print langsung di banknya. Kalau saya tidak, jadi kita langsung terhubung oleh m-bankingnya gitu. Jadi untuk Excel dan m-banking itu saling terhubung. Oke, untuk yang selanjutnya, apakah Ibu mengetahui manfaat dan resiko saat menggunakan fintech tersebut? Kalau untuk resiko sendiri, saya rasa lebih kecil resiko menggunakan fintech daripada kita harus manual payment. Kenapa? Karena di fintech ini untuk uh, pencatatan pengeluaran dan pemasukan itu sudah sangat akurat. Yang pertama, kemudian untuk pembayaran sendiri lebih aman, karena kalau kita flashback ke zaman sebelum kita mengenal fintech, itu biasanya payment dilakukan secara manual. Jadi saya sendiri yang harus menghitung, misalkan uang 100 juta ini harus saya hitung secara mandiri. Kemudian kan resikonya bisa nanti ada kurangnya, kemudian bisa nanti dalam artian bisa nanti ada beberapa hal yang mungkin salah di salah di pihak manajemen kita maupun di manajemen yang berkaitan, customer yang berkaitan. Jadi kalau fintech ini karena lebih banyak menggunakan mesin, ya otomatis lebih akurat untuk perhitungannya. Tapi kalau untuk resiko saya rasa itu minim.
Jadi ada beberapa resiko sebenarnya, seperti salah transfer atau mungkin eh, pem- atau mungkin ini ada potongan dari banknya sendiri. Nah itu sebenarnya bukan resiko, itu kan admin ya, kita Iya. pembayaran admin itu ke banknya. Cuman salah transfer aja sih menurut saya ya untuk resikonya. Tapi ya kita harus make sure ke orangnya bahwa memang rekeningnya benar gitu aja. Lebih banyak manfaatnya daripada Iya, risikonya. lebih banyak manfaatnya. Untuk yang selanjutnya, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan atau penjelasan tentang fintech? Kalau pelatihan dan penjelasan Iya. penjelasan tentang fintech sebelumnya nggak pernah, memang nggak pernah. Cuman karena kita ini punya usaha, jadi kita harus berkembang mengikuti zaman ya. Jadi kita cari tahu sendiri terkait apa yang lagi happening saat ini. Misalnya saat ini tuh kan ada nih aplikasi-aplikasi untuk pembukuan dan lain-lain ya kan. Nah, ada juga web yang langsung terhubung dengan customer dari segi payment. Nah, itu kita sudah grow up ke situ. Jadi udah grow up ke situ. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mengetahui atau mengenal crowdfunding? Hmm. Kalau untuk crowdfunding sendiri, untuk crowdfunding ini sebenarnya yang saya tahu misalkan ada satu proyek, misalkan ada suatu proyek nih ya di Gazebo sendiri. Nah, proyek ini besar biasanya. Nah, itu tidak harus saya sendiri yang atau Gazebo sendiri yang mendanai. Jadi ada beberapa sub yang ikut mendanai di situ. Salah satunya investor. Kemudian salah satunya adalah orang-orang yang dari berbagai macam background instansi. Nah, itu bersatu untuk mendanai suatu proyek. Jadi, satu proyek didanai oleh beberapa instansi atau mungkin ada investor. Nah, itu biasanya crowdfunding kita di situ. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin Ibu bisa menjelaskan jenis dan macam-macam crowdfunding yang mana yang digunakan di PT Gazebo Surya Nusantara ini. Oke. Sebenarnya pertanyaan yang ini berkaitan dengan jawaban saya yang tadi ya. Kalau untuk jenis-jenisnya kita hanya menggunakan dua aja sih variabelnya. Yang pertama ada investor, yang kedua ada penggabungan beberapa instansi untuk satu proyek. Baik, nah untuk selanjutnya, apakah Ibu mengetahui bahwa crowdfunding ini bisa menyejahterakan negara? Oh, kalau untuk crowdfunding ini saya rasa ya bisa. Kenapa bisa? Karena memang suatu negara ini tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Jadi uh, ada beberapa hal yang membuat suatu negara itu maju, dan itu perlu kolaborasi, sinergi dan lain-lain. Jadi kalau misalkan suatu negara itu banyak supportnya, misalkan banyak kolaborasi dengan berbagai macam usaha, kemudian ada beberapa hal yang mendukung negara itu, otomatis negara itu memiliki banyak peluang untuk maju, memiliki banyak peluang untuk mendapatkan income yang lebih, sehingga berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami berterima kasih banyak atas waktunya Ibu. Mungkin itu saja untuk pertanyaannya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.